Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Karena subscribe itu gratis. Bantuan teman-teman dengan tidak skip video ini dan tonton video sampai habis akan membantu channel ini terus berkembang. Tuhan memberkati buat sahabat Lumban Ina Channel. Amin. Terus dari pagi ini kita kembali kepada satu judul ya yang baru saudara ya. Dari buku Firman saudari? Kami itu Firman Kudus untuk kebangunan hati. Jadi saudari, kita hari ini masuk ke dalam satu berita ya, dalam satu buku ini ya, satu tema pokok buku ini adalah dan pertumbuhan kita dalam hayat kepada kematangan ya. Jadi saudari, kita perlu menjadi orang yang matang. Menjadi orang Kristen itu adalah menjadi orang yang matang ya. Bukan sekedar menjadi orang Kristen ya, tetapi menuju kepada kematangan ya. Jadi saudari, pagi ini kita ya akan membahas satu judul yang sangat baik saudari ya, yaitu kenikmatan atas Kristus yang al-muhid sebagai jawaban unik bagi semua masalah di dalam gereja ya. Jadi saudari, hari ini kita perlu melihat satu latar belakang mengapa ada satu judul berita ini. Terus dari dulu di dalam perjanjian lama ada masalah. Dalam perjanjian baru yang hari ini adalah kehidupan gereja yang telah Tuhan dirikan, juga ada masalah. Saudari, baik di zaman perjanjian lama maupun di zaman sekarang ada masalah. Yang tidak ada masalah adalah pada Yerusalem baru. Zaman itu zaman tidak ada masalah, bahkan tidak ada air mata. Tapi hari ini saudari, kita adalah orang yang tinggal pada zaman ini, pada zaman gereja, pada zaman kerajaan surga hari ini. Saudari, masalah ini timbul adalah pertama-tama pastinya karena ego kita. Saudari, masalah pertama waktu di perjanjian lama adalah orang Israel dua kali berbuat jahat kepada Allah. Itu apa pertama-tama saudari? Pertama-tama adalah meninggalkan Allah. Orang Israel yang dikasih Tuhan, mereka sangat dikasih Tuhan, bahkan dikatakan menjadi biji mata Tuhan, tapi mereka meninggalkan Allah. Saudari, ini adalah satu peringatan yang harusnya sebagai orang Kristen yang membaca Alkitab, ini menjadi satu peringatan kita. Yang hidup hari ini ada satu peringatan bahwa firman Tuhan itu juga ada satu peringatan. Firman Tuhan itu bukan hanya penyemangat, tapi juga ada satu peringatan. Satu peringatan supaya kita tidak mengulangi kejadian yang sama. Nah saudari, mereka yang kedua adalah mereka membuat Allah lain. Mereka membuat Allah lain. Mereka menciptakan Allah lain. Mereka mencari Allah lain. Mereka menggantikan Allah. Saudari, zaman ini pun demikian. Hari ini ketika kita meninggalkan Allah, kita sama seperti bangsa Israel. Kita dikatakan jahat. Lalu ketika kita mencari ilah-ilah lain sebagai penghiburan kita, sebagai segala sesuatu kita, yang menggantikan Allah yang segala sesuatu itu, maka saudari, kita juga adalah jahat. Jahat saudari, kata jahat ini ya, kalau di doa bacakan saudari, pasti menerangi kita ya. Pasti menerangi kita. Kita ini hari ini jahat atau tidak saudari? Itu adalah tergantung kita bagaimana menikmati Tuhan. Hari ini kita meninggalkan Allah tidak? Oh tidak, saya tetap di agama Kristen gitu. Oh bukan itu saudari. Maknanya lebih dalam. Makna meninggalkan Allah ini artinya dia tidak mau Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau Allah beserta mereka dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau Allah menggurui mereka, mengajar mereka. Tidak mau Allah menaungi mereka. Inilah meninggalkan Allah. Saudari, lalu menggantikan Allah lain.
Mereka sepertinya pada zaman itu tidak mengalami kepuasan dari Allah. Padahal Allah itu adalah tempat kepuasan. Dia adalah tempat sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber pengharapan, sumber segala sesuatu. Amin. Ya sumbernya saudari. Amin. Yang di dunia ini tidak ada menjadi sumber saudari. Tidak ada yang bisa menjadi sumber. Semuanya di dunia ini terbatas. Tidak bisa memberikan kita sukacita. Tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Tidak bisa memberikan kita apa saudari? Pengharapan, kekuatan. Nah saudari, lalu zaman ini di Korintus ya, ada 11 masalah. Pertama adalah masalah bergolong-golongan. Saudari, ada masalah bergolong-golongan. Bergolong-golongan ini pastinya saudari adalah karena memiliki kepentingan. Betul bukan? Hari ini saudari, kepentingan kita apa? Apakah kepentingan golongan atau kepentingan Tuhan? Nah saudari, masalah terjadi pasti karena ada satu kepentingan yang tidak tercapai. Benar bukan saudari? Kepentingan kita hari ini juga kepentingan pribadi kita juga bisa menjadi masalah di dalam gereja. Kepentingan pribadi kita saudari bisa mengganggu kehidupan gereja kita. Paham ya saudari? Kepentingan kita bisa menjadi akar masalah. Dalam Korintus itu ada masalah utama bergolong-golongan. Lalu sesama saudara ya, bergontok-gontokan, berselisih. Asal ada perselisihan di dalam gereja maka ada perpecahan, ada bergolong-golongan, ada apa? Kepentingan diri sendiri. Maka itu akan ada masalah. Saudari, mengapa? Karena tidak melihat Kristus. Nah, saudari, di sini dikatakan kenikmatan atas Kristus yang amuhin sebagai jawaban yang unik. Nah, saudari, hari ini, saudari, Allah telah memberikan Kristus sebagai kenikmatan kita. Telah memberikan Kristus sebagai kenikmatan kita. Mari kita lihat saudari di 1 Korintus. 1 Korintus 1 ayat 2. Amin. Kepada jemaat Allah di Korintus. 3:1. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya, saudari, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi hari ini saudari, Kristus adalah milik kita. Milik kita. Milik kita, milik saya, milik saudara-saudari, milik kita. Ini harus menjadi garis bawah saudari. Kristus itu milik kita. Sehingga ini menjadi hal yang membuat kita terus datang pada Kristus. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa Kristus itu milik kita, maka kita akan menjadi datang kepada yang lain. Milik siapa saudari? Coba sama kanan kirinya bilang, Kristus itu milik kita. Ini milik siapa saudari? Milik kita. Ini Kristus itu yang adalah kenikmatan, yang adalah bagian yang diberikan Allah kepada kita itu adalah milik kita. Hari ini saudari, setelah saudari lahir kembali, Kristus itu diberikan menjadi milik kita, milik saudara Papi, milik Lisa, milik siapapun, milik kita. Kalau kita bisa memegang, melihat perkara ini, saudara, maka hidup kita ini akan berubah. Hidup kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena Allah telah memberikan Kristus menjadi milik kita. Kita baca saudara di Kolose. Kolose 1 ayat 12 saudara. Amin. Dan ucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Jadi saudari, hari ini Kristus
menjadi bagian kita. Ini sudah saya bahas di sidang kelompok kemarin. Saudari, hari ini Kristus menjadi bagian yang ditetapkan untuk pada kita, untuk kenikmatan kita. Artinya apa, saudari? Artinya apa? Kita kan sering membaca tulisan ini, saudari. Oh, Kristus adalah bagian yang ditetapkan Allah bagi kita sebagai kenikmatan. Apa, saudari, artinya? Saudari, artinya tidak ada kenikmatan lain selain Kristus. Hanya Kristus yang ditetapkan Allah sebagai kenikmatan kita. Jadi kalau saudari kita mencari di luar Kristus, pasti nggak puas, pasti nggak nikmat, pasti pahit hidupnya. Ini saya katakan hari ini, saudari. Kalau saudari mencari di luar Kristus, pasti pahit hidupnya, pasti tidak manis. Masalah datang, tidak menikmati, mengalami Kristus. Masalah datang, adanya ngedumel. Saudari, masalah datang. Bahkan hari ini ketika masalah datang, banyak membuat orang meninggalkan hidup gereja. Perselisihan, percekcokan, banyak meninggalkan hidup gereja. Mengapa? Karena tidak melihat Kristus adalah bagian atas kenikmatan. Bagian atas kenikmatan. Jadi saudari, hari ini Kristus itu sudah ditetapkan sebagai kenikmatan kita. Tidak ada yang lain. Saudari cari TV, nggak akan nikmat. Cari bioskop, nggak akan nikmat. Cari apa lagi, saudari? Cari minum-minuman keras, nggak akan nikmat. Cari rokok, nggak akan nikmat. Ini saya bilang, saudari, karena Allah telah menetapkan Kristus sebagai bagian yang ditetapkan bagi kita untuk kenikmatan kita. Jadi cari yang lain, saudari, sama dengan menggali kolam sendiri. Sama dengan mencari Allah lain, mencari ilah lain untuk memuaskan kita. Padahal satu-satunya yang telah ditetapkan Allah supaya kita puas hari ini adalah Kristus. Amin. Oh, saudari, kalau kita hari ini mau puas, kita tinggal bilang, Tuhan, aku mau Engkau sebagai kepuasanku. Masalah boleh lebih banyak di luar, tapi hari ini, saudari, kita harus puas. Puas itu hanya bisa diciptakan oleh Kristus, hanya bisa diberikan oleh Kristus. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan Nilo Kristus, udah nggak ada yang lain. Puji Tuhan. Karena Kristus, Kristus adalah bagian kenikmatan kita. Bilang lagi, di luar Kristus pahit. Nah, kalau dulu kita sering usir tahun, di sini di luar manis, di sini pahit. Oh, itu saudari, kita balik sekarang ya. Kalau kita ada masalah, oh di sini manis Tuhan, ya. Di luar Tuhan pahit, ya. Saudari begitu. Jadi saudari, Kristus itu adalah bagian yang ditetapkan untuk kita, saudari. Nah, saudari, maka saudari, tadi kita telah mendengar latar belakang ya, bahwa hari ini di dalam gereja juga ada masalah. Bahkan masalah itu membuat kita meninggalkan kehidupan gereja. Sebenarnya rugi, saudari. Ya, rugi, saudari. Sangat rugi. Mengapa? Karena hari ini gereja juga menjadi hal yang ditetapkan Allah, ya. Hal yang disenangi oleh Allah, ya. Hal yang menjadi fokus Allah. Hari ini adalah gereja. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan kehidupan gereja karena permasalahan yang dibuat oleh kita meninggalkan Allah, tidak banyak menikmati Kristus. Saudari, kan kalau cekcok itu kan karena tidak banyak menikmati Kristus. Ya, benar nggak, saudari? Kita berselisih itu kenapa? Banyak menikmati diri sendiri, ya kan? Tidak banyak menikmati Kristus. Tidak banyak menikmati Kristus. Nah, saudari, ya. Jadi ada latar belakangnya adalah satu kejahatan. Nah, saudari, Kristus yang diberikan kepada kita juga adalah lambang dari kesetiaan Allah. Allah itu setia. Maka dia dulu ketika manusia jatuh ya, lalu membuat Allah sakit hati, Allah membinasakan lewat air bah. Waktu itu ada pelangi sebagai tanda kesetiaan Allah.
Jadi setiap kalau melihat langit, puji Tuhan ya. Amin. Adalah lambang kesetiaan ya. Bahwa Allah tidak akan lagi apa? Membinasakan manusia. Nah, saudara, hari ini Allah memberikan Kristus. Ya. Dia memberikan Kristus sebagai kesetiaan, jaminan kesetiaan. Nah, saudara, bicara mengenai kesetiaan, kita hari ini ya, tadi telah memuji Bapak sang setia. Ya. Jadi saudari, hari ini terhadap kesetiaan Allah kita tidak perlu curiga. Ya. Banyak sedikit kan, ada banyak gangguan, sedikit ada masalah. Allah setia nggak ya? Saudari, kita tidak perlu minta Allah setia atau enggak, Dia setia. Kita tidak perlu request, Allah kau setia, Dia setia. Kita tidak perlu minta jaminan. Kalau aku begini ya Tuhan, aku akan begini. Tidak perlu saudara. Allah itu tetap setia. Kita tidak perlu minta izin Dia saudara, supaya Dia setia. Benar nggak saudara? Emang Dia minta izin saudari untuk merawat saudari? Minta izin saudari untuk merawat ya, melepaskan dari segala hal yang jahat? Tidak perlu. Allah tidak perlu minta izin kita. Dia setia saudari ya. Melalui kita melihat Kristus ya, yang telah mati ya, sampai di kayu salib, mati dan mencucurkan darah ya. Itulah kesetiaan Allah. Jadi saudari, Allah itu sangat setia ya. Kita tidak perlu ragu. Kesetiaannya inilah yang membuat kita saudari harusnya mendorong kita bisa mengasihi Allah. Mengasihi Allah sampai puncaknya. Mengapa saudari? Kalau kita melihat ya, di sini ceritakan ya, Paulus itu kan asal memberitakan Injil, asal pergi kota lain, ada masalah. Ada yang huru hara, ya. Ada masalah. Allah setia enggak? Setia. Kita sedikit sakit, sedikit ekonomi, mundur nanti dulu deh. Saudari, kita harus melihat Allah itu setia. Setia, saudari. Tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Hari ini banyak yang meragukan Allah pasti akan kecewa pada diri sendiri. Akan terkecewakan. Nah, saudari, Allah itu Allah yang apa? Setia. Ya. Setianya itu menjadi jaminan kita ya, untuk bisa mengasihi Allah. Nah, pertama-tama saudari, kesetiaannya itu dia pertama-tama menjadi mata air. Ya. Dia menjadi sumber apa saudari? Mata air. Nah, kita baca saudari ya. Yohanes 3 ayat 29-30. Amin. Yohanes 3 ayat 29-30. Lalu saudari bisa siapkan ratapan 3 ayat 22 dan 24 ya. Saudara silakan baca. Yohanes 3 ayat 29-30. Amin. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya dengan bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku sangat kecil. Silakan saudari ratapan 3 ayat 22-24. Habis-habisnya rahmatnya. Iya. Baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, maka jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin ya. Saudari, ini saudari, Allah hari ini adalah Allah yang setia. Dia setia terhadap ekonominya. Dia setia ya, mengembalikan persekutuan kita terhadap Kristus putranya. Dia setia. Kalau masalah kebutuhan hidup, saudari itu tidak perlu diragukan. Tapi sekarang saudari kita sehat.
malah makin gemuk. Makin gemuk ya. Gak ada makin kurus kan? Coba cari saudari ya. Makin gemuk saudari. Saudari, seringkali banyak orang berkata kesetiaan Allah itu adalah terhadap perkara-perkara materi. Saudari, untuk itu Allah telah berkata saudari ya. Cari dahulu kerajaan Allah. Maka semua ditambahkan. Itu saudari, kesetiaan Allah bukanlah perkara yang dangkal sedemikian, yang seperti dipikirkan orang Kristen pada umumnya atau orang dunia pada umumnya. Tapi kesetiaan Allah adalah membawa kita balik bersekutu dengan Kristus. Makanya Allah mengizinkan masalah hadir, mengizinkan Anda sakit, mengizinkan Anda mungkin dompetnya hilang, mengizinkan Anda jatuh. Terus dari supaya apa? Supaya mengembalikan kita kepada persekutuan terhadap anaknya. Dia mengizinkan banyak masalah supaya kita balik. Soalnya kalau kita happy terus saudari, lali saudari, liar ya kan? Ini kan saudari kan? Kita akan mencari berhala-berhala lain. Tapi saudari, kita tidak perlu menunggu sedemikian, bukan? Kita tidak perlu menunggu Allah mengizinkan masalah datang supaya kita balik ke persekutuan. Tidak perlu saudari. Hari ini Allah itu telah menjamin bahwa dirinya selalu beserta kita. Lalu apa? Rohnya tinggal dalam roh kita. Saudari, nggak perlu ada masalah datang baru kita bilang, balik bersekutu. Biasanya gitu ya. Ketika masalah datang, Tuhan Yesus ya, tolong aku Tuhan ya. Setelah masalah pergi, kayak bangsa Israel bolak-balik, bolak-balik demikian. Nah hari ini keuntungan kita telah memiliki roh itu, yang tinggal dalam roh kita. Kita tidak perlu menunggu masalah, tapi saudari juga jangan terhadap masalah itu jadi khawatir. Mengapa? Karena Allah itu setia. Ada masalah, Allah itu tetap setia. Allah itu tetap setia, saudara. Maka hari ini kita perlu berfokus pada Kristus. Kita perlu mengejar Kristus supaya makin bertambah banyak dalam kita. Supaya ada masalah datang, ya kita udah tahu saudara. Ada sesuatu ini, hubunganku dengan Kristus terganggu. Ini setiap masalah datang itu kita harus memaknai. Ada masalah ini, hubunganku dengan Kristus ini ada gangguan. Ada gangguan. Ada yang pekerjaannya terganggu. Berarti hubungan dengan Kristus ada gangguan. Ekonominya terganggu, ada gangguan. Terlebih-lebih ada cekcok dengan saudara-saudari, ada gangguan. Hubungan dengan Tuhannya ada gangguan. Cepat-cepatlah saudari balik ke dalam persekutuan. Jadi persekutuan ini artinya timbal balik. Kita menikmati Kristus ya. Apa Kristus yang dinikmati? Pertama saudari, dia adalah bagian kita. Untuk kenikmatan yang kuasa. Lalu dia juga adalah keadil benaran kita. Dulu kita adalah orang dosa, tapi kita dibenarkan oleh Allah. Bukan usaha kita. Maka kita bisa diselamatkan. Hari ini pun, jangan melihat pengalaman yang lalu saudari ketika kita menerima Tuhan. Hari ini pun kita bisa menikmati Kristus sebagai keadil benaran. Saya terhadap saudara itu adil benar tidak? Saya terhadap ini adil benar tidak? Kita kan banyak menuntut, sering menasihati orang mau jadi orang baik. Salah saudara. Jadilah orang yang adil benar. Orang yang adil benar. Yang menikmati Kristus yang adil benar. Maka kita akan menjadi orang yang adil benar. Maka saudari, segala permasalahan itu akan selesai. Adil benar itu artinya apa saudari? Artinya sebenarnya kalau melihat tuntutan keadil benaran Allah, kita ini harusnya mati. Tapi kita kan tidak perlu mati untuk hidup. Benar gak? Hari ini saudari perlu mati gak? Gak perlu saudari. Kita perlu mati gak? Supaya kita diselamatkan. Kita perlu mati nggak untuk mengalami kehidupan hayat? Tidak. Kita tidak perlu mati seperti waktu
Tuhan mati, dia menggantikan kita. Ini keadilan benar Allah. Apa saudari? Yaitu kita bisa mengalami Kristus. Ya. Dia dibuat jadi dosa dan dia mati. Artinya apa saudari? Kita ini kalau kita ada cekcok dengan saudara-saudari, kita ini mengalami mati atau tidak? Ya. Ini mah mengalami keadilan benar Allah. Seharusnya kita tuh kayaknya agak susah ya saudari kalau kita ini mah harusnya mati saudari. Kalau melihat dosa, asal melihat dosa, itu adalah maut, adalah mati. Tapi kan kita hari ini tidak perlu mati supaya dibenarkan. Benar nggak saudari? Karena apa? Karena Kristus telah menggantikan. Kristus itu sebagai keadil benaran Allah, dia memuaskan tuntunan adil benaran Allah. Dengan apa saudari? Ya, hari ini banyak cekcok antara saudara-saudari ya, saya dengar sana sini. Kurang banyak menikmati Kristus sebagai keadil benaran Allah. Dirinya selalu yang dihidupkan. Oh, ini kepentingan diriku nih harus hidup nih. Harusnya mati. Maka tidak ada masalah. Sampai Paulus mengatakan ya, hanya Kristus dan salibnya ya. Aku memutuskan tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Kristus dan salib. Nah, saudari, supaya kita bisa menikmati Kristus sebagai banyak hal itu, sebagai segala sesuatu itu, saudari, jalan satu-satunya adalah mengasihi. Amin. Ini adalah poin saya saudari ya. Jalan satu-satunya adalah mengasihi Allah. Jadi saudari, kalau ditanya mengasihi Allah itu apa sih saudari? Bisa nggak jawab saudari? Apa itu mengasihi Allah? Nah, mengasihi Allah itu apa saudari? Menikmati. Ya. Kita dengar ada takwa. Ya. Takwa itu apa saudari? Taat ya. Takwa, taat ya. Percaya ya. Itu baik saudari. Tapi kalau tidak ada mengasihi Allah, itu sangat kurang. Kita tidak boleh kekurangan mengasihi Allah. Mungkin hari ini kita tahap ya, datang SPR, datang ini, datang itu, bagus saudara. Ya, masuk ke dalam hidup gereja. Tapi saudari, rasa mengasihi Allah itu perlu lebih dari itu. Kita tidak boleh kurang akan hal itu. Kenapa saudari? Karena ketika kita kurang akan mengasihi Allah, maka akan terjadi kemerosotan. Hari ini banyak orang Kristen terhadap penghidupan gereja menganggapnya remeh-temeh. Ini adalah kemerosotan. Hidup gereja bolehlah, enggak lah, enak, santai lah, nantilah, tasok lah, nantilah, itulah, ya kan, inilah, itulah, nantilah. Nah, sampai membuat syarat Tuhan, kalau aku udah beres masalah ekonomi itu, aku akan hidup gereja. Kalau aku dapat hasil 1 juta satu hari, aku akan hidup gereja. Pas dikasih 1 juta sehari, saudari, wah, aku akan memuaskan diriku, ya kan? Saudari, sebuah salah. Kenapa? Karena tidak melihat Kristus sebagai kenikmatan. Saudari nonton TV, habis itu pas ditelepon pacar, kan? Sakit, kan? Percuma nonton TV-nya, saudari. Artinya nonton TV-nya tidak memuaskan, ya kan? Ketawanya udah tergila-gila, saudari. Pas itu, ya, dapat mungkin musibah langsung, enggak. Artinya apa, saudari? Ya itu tidak menjadi kepuasan, ya kan? Tidak akan menjadi kepuasan. Benar? Saya juga demikian. Wah, dapat uang banyak, ya kan? Pas lagi ini, aduh Tuhan, ya kan? Saudari, saya kalau merenung-renung, wah, saya ini ada masalah dengan Tuhan. Asal ada masalah yang kita hadapi, kita ada masalah persekutuan dengan Tuhan. Ya. Ada masalah, harus kembali ke dalam persekutuan. Ya. Kalau kita kembali ke dalam persekutuan, saudari, masalah boleh ada, tapi itu rasanya biasa. Ya. Biasalah gitu ya. Enggak, menggetarkan diriku sampai takut, saudari. Sampai takut ya. Nah, saudari, kasihlah Tuhan. Dengan apa, saudari? Kasih yang sempurna. Ya. Jadi, saudari, jalan kita bisa menikmati Kristus yang sedemikian
ya, aspeknya banyak ya. Itu adalah mengasihi Allah. Saudari, mengasihi Allah ini apa sih, saudari? Ini saya berhari-hari ya mencari apa pengertiannya. Apa saudari? Nah, apa saudari mengasihi Allah itu? Hidupnya yang pertama. Hah? Ini saudari, kita mendengar di Wahyu ya, kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula, saudari? Kalau kita kehilangan kasih yang semula, maka akan mengalami kerosakan. Apa itu kasih yang semula? Kasih yang terbaik. Give all the best, ya kan? Dia sering bilang gitu, give all the best. Lainnya Tuhan selalu the best kan? Wah, tubuh kita nih sampai capek, give all the best. Itu kan juga adalah melayani Tuhan ya. Mengasihi Tuhan sampai puncaknya. Kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Segenap akal budimu. Segenap apa dulu saudari? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan Segenap hatimu. Hah? Lalu? Segenap jiwamu. Segenap akal budimu. Kita buka saudari, kita buka di mana? Markus ya. Kalau nggak salah saudari ya. Coba Markus 12 ayat 30 kalau tidak salah. Coba saudari. Ada di mana? Ya, 30 benar ya. Apa ya? Silakan saudari. Silakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ya. Ini saudari, kita tidak boleh kehilangan iman. Ya, boleh hanya dengan segenap hati. Itu orang mengasihimu dengan segenap hati, ya, dengan segenap akal begitu. Lalu pas diminta segenap kekuatan, nanti dulu Tuhan. Ya. Nanti dulu Tuhan. Ya. Nah, istri saya nih ya, tahun yang lalu saudari, saya ingin melayani SPR sore ya. Ya, tahun 2003 lalu dia bilang, pas saya udah jumawa sekali, wah saya melayani Tuhan waktu itu. Beritakan berita firman ya di depan saudari. Saya terus melayani Tuhan. Pas malamnya, Pak, gak usah lagi lah, capek Pak. Malam-malam Pak, pulangnya. Terus dari Allah itu setia. Kita sering kali saudari takut besok sakit ya, besok ini, besok itu. Saudari, Allah itu setia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Maka saudari, itu tidak berlaku sebenarnya bagi orang Islam. Oh nanti dulu lah, ya kan? Terus dari istri saya dulu bilang gitu, saya jadi, ini gimana itu? Saya terus bersekutu dengan Tuhan. 2024 ini, ya, sebelum saudara Yudo bilang dia mau menutup SR sore, saya udah jauh-jauh bersekutu dengan Tuhan. Ya. Lalu, ya layanilah dengan segenap. Lalu adik saya juga pulang dari Bali, terus saya bersekutu dengan Tuhan. Ya udahlah Tuhan, aku minggu kedua dan minggu keempat melayani Tuhan. Minggu pertama dan minggu ketiga aku memberitakan Injil ya. Bisa datang ke rumah opung ya, opung situ ya orang tua saya. Lalu ketemu adik saya gitu. Nah saudari, akhirnya dia ikut saudari. Saya bisa memahami dia saudari. Istri saya ini kan punya skerosis gitu ya. Jadi agak miring sebelah gitu ya. Benar saudari ya. Itu membuat kakinya sakit ya. Jadi saya bisa memahami. Ini saudari, akhirnya kalau kita mengasihi Allah, ya tidak ada ketakutan itu saudari. Ketakutan itu tidak ternyata saudari. Tidak akan menjadi nyata. Kalaupun ada menjadi nyata, kita tubuh kita sakit, ya mengasihi Tuhan sampai segenap kekuatan kita saudari. Terus kasih yang terbaik. Kalaupun terjadi sesuatu sama kita, tetap mengasihi Allah. Itulah kasih yang terbaik. Nah, saudari kita baca saudari, ya, kita terakhir. Kita 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. 3:21. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang benar-benar dikatakan, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang untuk mereka yang mengasihi Dia.
itu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan Allah untuk orang yang mengasihi Dia. Apa saudara? Semua disediakan oleh Allah untuk orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga kita, itu siap diberikan oleh Allah dengan syarat mengasihi Dia. Keselamatan kita itu tanpa syarat. Kasih Allah pada kita menyelamatkan itu tanpa syarat. Tapi kasih kita ketika kita saudari ingin menjadi mempelainya, ingin merampungkan ekonominya, itu bersyarat. Itu apa saudari? Mengasihi Dia. Maka ada yang diberikan, ada berkat ketika mengasihi Tuhan. Jadi saudari, ketika mengasihi Tuhan itu ada berkat. Nah saudari, mengasihi Tuhan itu bukan ditentukan usia fisik. Mentang-mentang saya udah 8 bulan Tuhan, oh saudara itu mengasihi Tuhan, bukan. Terus saudari pun bisa mengasihi Tuhan makan melebihi saya. Erik bisa mengasihi Tuhan melebihi saya mengasihi Tuhan. Bisa mengasihi Tuhan melebihi saya mengasihi Tuhan. Jadi bukan ditentukan usia fisik. Timotius lebih muda dari saya, dia mengasihi Tuhan lebih dari saya. Amin. Jadi saudari, bukan ditentukan usia fisik atau usia kehadiran saya dalam kemuliaan Tuhan. Terus dari mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbaik ini adalah salah satu aspek yang perlu dipulihkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita kasihi saudari, itu kita menjadi apa yang kita kasihi. Kita mengasihi HP, kita akan menjadi orang yang suka HP saudari. Bahkan kita menjadi HP saudari. Tahu, oh ini kamu lihat sana, lihat sini, lihat sini. Apa yang kita kasih, kita menjadi apa yang kita kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menjadi seperti itu. Taat pada Bapa, tidak takut. Saudari, kasih itu saudari, mengasihi Allah itu artinya apa saudari? Artinya kita ini kalah. Kita ini apa? Kalah. Kita ini kan masih banyak ketakutan. Tuhan, orang muda bilang, Tuhan, aku masih banyak kesukaan. Ya. Tapi kalau saya dengar orang muda bilang, kalau nggak mau sidang karena capek, itu malu-maluin saya. Itu mempermalukan. Saya sudah tua. Ya. Sampai ada orang muda mengatakan, saya tidak ikut sidang karena capek. Besok harus begini. Terus dari Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Mempermalukan diri sendiri karena orang muda itu kuat. Amin. Saya dulu di laut kuat, saudari. Kerja 12 jam di laut kuat. Angin ribut kuat. Saudari, kalau ada saudari muda tidak mengasihi Allah, takut capek, perlu banyak berdoa. Tuhan, jenuhi aku dengan kasih. Tuhan, jenuhi aku dengan kasih. Jenuhi aku dengan kasih-Mu, supaya aku tidak mengasihi yang lain. Saudari, saya juga demikian. Jadi kasih terhadap Allah itu bukan karena kekuatan kita, tapi banyak berdoa. Tuhan, bagaimana mengasihi-Mu? Makanya Tuhan kasih tahu saya, SPR ya, sore layani. Bagaimana mengasihi? Saudari, Tuhan itu ingin ya, Dia bisa dipuaskan dengan kita mengasihi. Nah saudari, ingat saudari, dengan mengasihi Tuhan ada berkat. Ada berkat yang apa saudari? Tidak pernah terbayangkan karena tersembunyi. Sifatnya surprise. Tidak bisa yang pernah kita lihat oleh mata itu biasa saudari. Jadi berkat itu bukan yang oleh kita lihat oleh mata atau yang kita dengar oleh telinga, atau yang telah kita pikirkan, oh ini kalau melayani Tuhan dapat ini ya, kue tiaw goreng ini enggak gitu, enggak. Itu di luar our expectation, beyond saudari, di luar, nggak pernah terpikirkan. Tapi yang tersembunyi itulah yang diberikan kepada kita. Amin. Silakan saudari, tadi lewat 10, kita mulai firman 10 kan, masih ada 5.